Salam insaf, salam jumpa dengan saya Bambang Trim. Kali ini kita akan membahas bahasa basi saya terkait dengan pembaca sasaran, salah satu terminologi atau istilah yang digunakan di dalam dunia penerbitan. Materi ini saya desain dengan Canva Pro menggunakan foto-foto bebas copyright dari Canva Pro ya. Dan Anda juga bisa mengunjungi situs web saya di penulispro.id. Nah, kok pembaca sasaran ya? Itu yang sering ditanyakan karena beberapa orang menggunakan istilah sasaran pembaca. Ini sama saja dengan goreng ayam atau ayam goreng, pisang goreng atau goreng pisang. Kalau kita menganut hukum diterangkan menerangkan ya, hukum DM atau menerangkan diterangkan, nah itu persoalannya. Jadi yang tepat itu sebenarnya istilahnya pembaca sasaran untuk mengistilahkan pembaca yang dituju oleh seorang penulis. Nah, saya tegaskan kembali istilah yang tepat memang pembaca sasaran ya. Ini menunjukkan calon pembaca potensial yang dituju oleh seorang penulis. Jadi memang pembaca sasaran, bukan sasaran pembaca yang diistilahkan ya. Jadi ada juga yang mengistilahkan target audiensi. Tapi audiensi itu kan terkait dengan pendengaran. Kalau ini penulisan maka kita nyebutnya pembaca sasaran. Jadi kok bukan pembaca, bukan sasaran pembaca gitu ya. Tentu beda. Sasaran pembaca berarti pembacanya yang menyasar sesuatu. Dari sisi ini orang pemasaran meneliti apa yang diinginkan atau diperlukan pembaca. Itu namanya sasaran pembaca. Yang pembaca ingin apa, membaca membutuhkan apa, itu sasaran pembaca. Dari sisi pembaca. Kalau dari sisi kita penulis tentu pembaca sasaran, bukan sasaran pembaca. Jadi pembaca sasaran ini ada kriterianya ya. Kita tidak dapat mengatakan pembaca tulisan kita adalah umum. Nah, umum itu siapa? Kalau penerbit akan mencecar kita dengan jawaban-jawaban lebih spesifik terkait pembaca. Jadi penulis yang tidak dapat mengidentifikasi siapa pembacanya itu meragukan bagi penerbit ya. Dia harus dapat mengidentifikasi pembaca sasarannya secara jelas. Nah, nanti kita lihat nih beberapa kriteria dari pembaca sasaran. Nah, pertama kriteria pembaca sasaran itu adalah usianya. Jadi dari sisi usia. Kalau lebih mudah kita membagi tiga atau empat fase lah. Empat fase usia yaitu pembaca kanak-kanak. Ini berarti pembaca balita, kemudian pembaca anak-anak, pembaca remaja dan pembaca dewasa. Oh, tapi kan anak kanak-kanak tidak dapat membaca. Iya, tidak dapat membaca, tapi eh, mereka dibacakan ceritanya oleh guru atau orang tua dan tentu pertimbangannya apakah buku itu atau cerita atau tulisan itu tepat untuk anak-anak usia dini tadi. Jadi itu namanya pembaca kanak-kanak. Beda dengan pembaca anak-anak. Pembaca anak-anak juga dapat terbagi lagi beberapa fase itu. Ya, ada pembaca yang kita nyebutnya pembaca dini ya. Pembaca dini itu kelas 1 SD, kemudian kelas 2 3 SD itu pembaca awal, ya. Kelas 4 5 6 itu pembaca lancar. Nah, di mana istilah-istilah ini terdapat itu terdapat di perjenjangan buku yang dibuat oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Jadi berbeda tuh tiap fase bagaimana kriteria pembacanya dari sisi isi buku ya, misalnya isi tulisan, kemudian dari sisi tampilan tipografi itu berbeda. Ya, jadi ketika kita menulis kita harus terbayang siapa ini pembacanya usia berapa ya. Remaja berbeda lagi, dewasa berbeda lagi. Tapi kan ada buku yang untuk semua umur, Pak Bambang. Iya betul, memang ada beberapa buku yang sifatnya bisa dibaca oleh siapapun. Ya. Tapi tetap kita diminta untuk menghususkan pembaca tulisan kita ini kepada pembaca sasaran yang mana usianya. Begitu. Kriteria kedua, latar pendidikan. Memang pengaruh latar pendidikan. Jadi yang dimaksud di sini mungkin pada pembaca-pembaca dewasa ya. Jadi dilihat
dia lulusan mana gitu, lulusan SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Karena tentu penulis itu harus menyesuaikan kadar pengetahuan atau kadar pendidikan yang ada di pembaca sasaran. Nah, itu juga yang harus kita pertimbangkan ketika menulis. Kita menyebutkan misalnya pembacanya bisa dibaca atau boleh dibaca oleh tingkatan SMA ke atas atau tingkatan SMP ke atas. Ya, di buku-buku pertanian dengan tidak bermaksud apa ya mendiskreditkan petani misalnya. Kita buat buku pertanian dan kebetulan petani itu banyak yang hanya lulusan SMP atau SMA atau bahkan SD. Nah, tentu harus disesuaikan buku-buku. Itu yang terjadi juga pada peneliti pertanian ketika dia mau melakukan diseminasi karya, publikasi, dia harus menulis untuk petani yang notabene pendidikannya rendah. Nah, maka dia harus menyesuaikan bahasa, menyesuaikan isinya sesuai dengan latar pendidikan. Jadi latar pendidikan pengaruh sebagai kriteria penulis, kriteria yang dibuat oleh penulis untuk pembaca sasarannya. Nah, kriteria ketiga itu latar sosial. Ini juga agak unik juga ya. Loh, kok kita membuat apa ya, pembeda-pembeda berdasarkan kelas sosial? Ya terkadang tulisan ini memang ditujukan dengan latar sosial tertentu gitu ya. Kalau di buku juga terkait dengan persoalan harga nantinya. Kalau kita menulis untuk menengah ke bawah, maka harganya akan disesuaikan. Beda dengan bawah dan beda lagi dengan menengah ke atas. Anda dapat lihat pada buku-buku ya, buku pendidikan misalnya. Di buku pendidikan dari penerbit itu, buku teks katakanlah, buku ajar, itu ada buku teks yang premium. Berarti kan itu mempertimbangkan latar sosial menengah ke atas. Karena harganya juga luar biasa gitu. Nah, premium itu mendapatkan sesuatu yang bagus gitu ya, yang berwarna dan sebagainya. Sementara yang menengah ke bawah diberi harga murah tapi warnanya mungkin hanya 2 warna dan sebagainya. Memang terlihat ada, ya saya nggak nyebut diskriminasi, tapi begitulah pasar gitu ya. Memang ada yang untuk sama dengan produk lain. Ada produk yang sifatnya murah gitu kan, versi murah gitu ya. Misalnya sabun ada yang versi murah, ada yang versi mahal, ada yang premium. Begitu juga buku. Nah, saat kita menulis pun kita memperhatikan latar sosial itu dari sisi tadi. Juga dari sisi muatan isinya juga mungkin ya. Ya, orang yang latar sosialnya tinggi mungkin memerlukan kebutuhan yang berbeda secara isi dibandingkan dengan latar sosial yang rendah begitu. Jadi ini pengaruh juga dalam satu kriteria, walaupun tidak mutlak Anda harus menyebutkannya. Buku saya untuk menengah ke bawah, menengah ke atas tidak mutlak. Tapi orang marketing di penerbit memerlukannya untuk ini. Latar budaya ini yang keempat, kriteria keempat. Ya, ini pun tidak mutlak harus Anda sampaikan, tapi kalau ada latar budaya tertentu yang menjadi pasar untuk buku ini, ya captive, terbatas atau bahkan niche, ceruk, itu Anda harus ungkapkan gitu ya, supaya penerbit atau editor di penerbit paham gitu. Ini ditujukan untuk pembaca dengan latar budaya yang mana. Saya ambil satu kasus yang menarik. Waktu saya menjadi general manager di penerbit Tiga Serangkai, itu kami menerbitkan buku tentang Sri Mulat, ya, sejarah Sri Mulat. Nah, saya sudah mewanti-wanti tim marketing untuk tidak menjual buku itu atau mengirimkan buku itu ke daerah Sumatera misalnya. Nah, basis budaya dari Sri Mulat, basis pembacanya itu yang kita ketahui kemungkinan ada di DKI, ya, kemudian paling besar itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Kalau di luar Jawa itu memang ya bertaruh lah kita ya, bertaruh untuk ada penjualan apa enggak gitu. Nah, ternyata buku itu dikirim 500 eksemplar ke Medan dan ternyata tidak satu pun terjual. Jadi retur kembali 500 eksemplar ya, di luar persoalan. Bukan di Medan tidak ada yang senang dengan Sri Mulat, bukan itu, tapi basis budayanya berbeda gitu. Ya, jadi ada buku-buku tertentu. Kalau buku tentang sepak bola,
Misalnya saya katakan buku tentang Persib ya hanya bisa dijual di Jawa Barat gitu. Nggak mungkin saya taruh di DKI kan gitu ya. Tapi boleh jadi ada yang beli, cuma ya itu apa ya perkiraannya itu sedikit gitu. Nah itu terkait dengan latar budaya tertentu dari satu daerah atau dari satu tempat yang kita ingin mengangkat satu tema khusus ya. Mungkin buku-buku kearifan lokal masuk wilayah ke sini kriterianya. Jadi yang dilihat latar budayanya. Nah, latar keilmuan sangat eh, berpengaruh pada buku-buku yang sifatnya ilmiah atau ilmiah populer. Ini menjadi kriteria kelima ya. Jadi buku-buku pendidikan atau buku akademis itu memang kental dengan latar keilmuan. Jadi terkadang pembacanya memang yang saya sebut tadi terbatas, captive dan niche ya, ceruk gitu. Sehingga buku-buku contohnya buku-buku perguruan tinggi harus memperhatikan hal ini. Jadi latar keilmuan dari mahasiswa atau dosen yang dituju. Jadi waktu kita bikin buku teks, buku ajar, perguruan tinggi atau buku ilmiah, kita tidak dapat menyebutkan kriteria hanya pembacanya siapa, mahasiswa, dosen, nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi eh, kita harus menyebutkan mahasiswa apa, dosen apa gitu, bidang keilmuannya. Karena itu menjadi dasar untuk pemasaran buku dan menjadi dasar juga editor bisa melakukan penyuntingan atau dapat melakukan penyuntingan dengan baik begitu. Nah, itulah bahasa basi saya terkait dengan pembaca sasaran yang terkadang perkara-perkara kecil begini penulis juga tidak terlalu paham untuk mendeskripsikan pembaca sasarannya. Nah, saya bantu untuk melek pembaca sasaran ini ya supaya kita dapat menyebutkan secara spesifik ya siapa pembaca sasaran tulisan kita atau buku-buku kita. Baik, teman-teman salam insaf ya bersama bahasa basi Bambang Prim sampai bertemu pada topik bahasa basi yang lainnya. Terima kasih.